Libur memang telah usai, tetapi tidak ada salahnya Anda menyimpan sejumlah destinasi wisata berikut ini untuk dikunjungi pada akhir pekan. Nah, di Subang, ini tempat kampungnya Daniar tepatnya, ada tempat bermain arung jeram di aliran Sungai Belerang. Ini keluar-keluar langsung cantik begitu ya kulitnya ya, seperti Daniar nih, auranya sampai tumpah-tumpah kemana-mana itu. Padahal belum ke sana juga ya kan. Nah, sementara itu kita terbang jauh nih ke Nusa Tenggara Timur. Di Rotendao ini ada juga wisata bahari, namanya Mulut Seribu. Ini bukan mulutnya Iqbal ya, karena memang pandai berbicara. Tapi disebut begitu karena teluk ini berbentuk mulut dengan banyak pulau karang di dalamnya. Olahraga yang satu ini memang sudah dikenal oleh masyarakat. Namun, suguhan yang sedikit berbeda bisa Anda rasakan saat berarung jeram di objek wisata Ciater, Subang, Jawa Barat. Di sini, sungai yang dilintasi mengandung air belerang yang bersumber dari Gunung Tangkuban Perahu. Trek yang dilalui peserta arung jeram sekitar 1,2 km yang memakan waktu 20 hingga 25 menit. Menurut pengelola wisata, yang digunakan sebagai lintasan merupakan sungai buatan yang tingkat keamanannya sudah disesuaikan sehingga wisatawan tak perlu khawatir. Salah seorang wisatawan asal Jakarta mengaku cukup tertantang oleh kegiatan arung jeram ini. Kalau bedanya mungkin air ya, karena kan ini air belerang ya. Tapi seru juga sih. Kalau dibanding yang lain, ini sungainya sempit tapi arusnya lumayan menegangkan lah. Untuk merasakan sensasi arung jeram di aliran sungai belerang tersebut, Anda perlu mengeluarkan biaya Rp95.000 dengan syarat peserta berusia minimal 10 tahun. Di Rotendao, Nusa Tenggara Timur, ada wisata bahari bernama Mulut Seribu yang berlokasi di Desa Dayama, Kecamatan Landu Leko. Selama berlayar di Teluk Mulut Seribu, wisatawan dimanjakan dengan puluhan pulau karang yang eksotik dan bunga sentigi yang tumbuh liar di atas batu cadas Pulau Karang. Warga setempat menamai tempat ini Mulut Seribu karena teluk ini berbentuk mulut dengan banyak pulau karang di dalamnya. Untuk bisa mengelilingi Mulut Seribu, wisatawan bisa menyewa perahu motor dengan durasi sekitar 1 jam. Iya, ini saya baru pertama kali, hanya melalui video-video syuting yang saya nonton. Hari ini saya berada di sini dan benar-benar melihat satu destinasi yang sangat luar biasa. Harga sewa perahu berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000 tergantung dari ukuran perahu yang akan disewa. Untuk sampai ke sini, wisatawan harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari Kota Baah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya untuk Anda bersiaplah menjadi bagian Alobank, saksikan penampilan grup K-pop NCT Dream, Red Velvet, serta musisi terbaik dalam negeri. Ya, ayo datang ke Alobank Festival di Istora Senayan, Jakarta 20-22 Mei 2022. Dan jangan lupa kunjungi booth Alo CNN Indonesia Experience. Alobank merupakan perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Wow, pasti akan seru banget ya. Nah, selanjutnya nih, ini juga kemarin kan sempat seru-seruan libur lebaran ya. Dan tingginya animo masyarakat untuk libur lebaran dan wisata membuat sejumlah pelaku wisata panen cuan. Pemilik lahan taman bunga di kaki Gunung Rinjani Lombok misalnya dapat meraup omset hingga Rp20 juta per hari. Per hari 20 juta rupiah itu bisa langsung disawer. Nah, ini banyaknya wisatawan yang memadati Pantai Bandengan Jepara juga menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha penyewaan pelampung. Nah, pada masa libur lebaran dalam sehari omset sekitar Rp1 juta bisa didapat. Ya lumayan lah ya, 1 juta dalam sehari. Betul. 30 hari 30 juta. Taman Bunga Merah di kawasan wisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ini diserbu pengunjung setiap harinya selama libur lebaran. Bahkan hingga Senin kemarin, ribuan wisatawan dari Lombok maupun luar kota masih berkunjung ke taman yang berada di kaki Gunung Rinjani ini. Bunga Baya Merah menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk bersuah foto. Selain itu, bukit-bukit yang mengelilingi kaki Gunung Rinjani jadi magnet para wisatawan. Hanya dengan membayar Rp15.000 per orang, pengunjung bisa menyusuri seluruh lokasi Taman Bunga Merah tersebut. Pemilik lahan mengaku pada masa libur lebaran sekitar 1.500 orang pengunjung datang ke sini setiap hari. Dengan biaya yang murah,
lahan yang sempit saya maksimalkan tampil beda. Kita kolaborasikan dengan gunung yang ada di belakang kita ini. Insya Allah cocok lah antara merah sama hijau kayak gitu sih Pak. Ramainya wisatawan di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah juga jadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha penyewaan pelampung. Pada Senin siang, ribuan wisatawan dari Jepara hingga luar kota terlihat memadati pantai. Dari sekedar menuduh di bawah pohon, bermain pasir, hingga bermain air dengan menggunakan pelampung beraneka warna seperti ini. Dalam sepekan terakhir, salah satu pelaku usaha penyewaan pelampung mengaku mendapat omset sekitar 1 juta rupiah setiap harinya. Hal ini ia anggap sebagai pelipur lara setelah 2 tahun tak beroperasi karena pandemi. Kalau per hari rata-rata berapa Mas? Ya, nggak tentu sih, gue paling 1.000 lah. Jutaan. Dibukanya kembali objek wisata menjadi harapan baru bagi pelaku wisata. Tim Liputan CNN Indonesia. Ditinggal penghuninya bersilaturahmi ke kerabat, sebuah rumah di kawasan Pulau Gebang terbakar. Petugas menduga penyebab kebakaran ini adalah korsleting. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Good Morning.